Makan sirih menggunakan talam. Sirih dimakan sambil memecah buah. Izinkan kami membuka salam, menyambut video dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Richard Presaroga. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyambut kawan-kawan semua di Museum Sang Nila Utama. Nah, di sini kita akan menyaksikan berbagai macam prasasti dan budaya yang ada di museum ini, yang merupakan salah satu bentuk dari kekayaan dari budaya Melayu Riau. Ayo. Jadi kawan-kawan, ini adalah Museum Sang Nila Utama, di mana museum ini dibangun pada tanggal 9 Juli tahun 1994. Sudah lama ya teman-teman. Kita masuk ke museumnya. Jadi kawan-kawan, di Museum Sang Nila Utama, kita bisa melihat berbagai macam jenis karya seni seperti lukisan, prasasti pada zaman dahulu dan juga berbagai macam jenis adat istiadat termasuk pakaian dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjut, ayo kita pergi ke dalam. Nah, jadi kawan-kawan, Museum Sang Nila Utama adalah museum di daerah Pekanbaru Riau yang menyimpan lebih dari 4.000 warisan budaya Melayu Riau. Nah, untuk museum ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman dan museum ini menjadi pusat edukasi sejarah dan budaya dengan koleksi seperti pakaian adat, alat musik, dan artefak tradisional. Nah, jadi kawan-kawan, ini adalah kunci dari budaya Melayu Riau yang dibuat pada abad 19 sampai 20 Masehi. Nah, jadi kawan-kawan, kunci ini terbuat dari tanah liat yang fungsinya adalah sebagai penyimpan makanan agar tetap sejuk. Boleh kawan-kawan lihat di sini. Sebagai informasi, untuk museum ini mereka menyajikan kode QR sebagai informasi dari setiap item yang ada di Museum Sang Nila Utama. Jadi kawan-kawan bisa scan dan langsung melihat informasinya. Wow, ini adalah bentuk dari uang sen dari peradaban budaya Melayu Riau. Kita bisa lihat kawan-kawan, ini ada uang 50 sen, 3 sen, 1/2 sen, yang artinya ini adalah bentuk dari perubahan uang sen ataupun nilai rupiah dari masyarakat budaya Melayu Riau. Wow. Nah, ini adalah baki dan juga sendok yang digunakan oleh masyarakat Melayu Riau pada zaman dahulu untuk menyambut tamu dan juga untuk menyambut orang-orang penting di rumah mereka. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya ini terbuat dari perak ataupun logam yang telah digepengkan sehingga bisa membentuk suatu wadah ataupun suatu sendok. Nah, mungkin dari kawan-kawan yang tak tahu cara membuat tenun. Nah, ini adalah alat tenun berasal dari budaya Melayu Riau yang merupakan bentuk dari perajin perempuan dan mengoperasikannya masih bergantung dengan tenaga manusia, bukan tenaga mesin. Nah, ini terbuat dari kayu yang berkualitas yang digunakan untuk membuat kain tenun yang panjang dan juga lebar. Nah, kawan-kawan bisa lihat ini adalah hasil dari tenunan dari perempuan-perempuan Melayu Riau. Perlu diketahui, museum ini bisa kita lihat di lantai 1 dan lantai 2. Sekarang kita berada di lantai 2 Museum Sang Nila Utama. Nah, kawan-kawan, ini adalah bentuk miniatur dari Istana Siak, yaitu dengan nama Istana Asenaya, yang dimana kawan-kawan bisa lihat di sini. Kalau ciri khasnya itu berfungsi sebagai museum barang-barang peninggalan kerajaan Siak yang masih banyak tersimpan sejak sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat antara lain seperti keramik, kristal, foto-foto, perunggu dan lain sebagainya. Saya lihat teman-teman bahwasanya banyak sekali miniatur-miniatur ataupun bentuk dari Istana Siak itu sendiri. Wow, inilah radionya, yaitu mahkota duplikat dari mahkota Sultan Sri Indrapura.
Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat bahwasanya ini terbuat dari emas yang merupakan duplikat dari mahkota Sultan Sri Indrapura. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya mahkota ini yang aslinya sudah dipindahkan ataupun dimobilisasi di Museum Nasional di Jakarta. Nah, lanjut ke sebelah. Ini adalah bedil atau pistol yang digunakan sebagai melawan penjajahan di Belanda. Yang mana ini digunakan oleh prajurit Sultan Ibrahim yang digunakan pada zaman penjajahan Belanda. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwasanya bedil ataupun pistol ini berbahan yaitu besi dan kayu. Kita lihat di sini. Nah, jadi bedil ini asal daerahnya adalah Pekanbaru yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dalam perang. Bukan Melayu namanya, kalau tidak ada yang namanya wadah-wadah bumbu ataupun wadah-wadah makanan. Kawan-kawan bisa lihat di bilik kaca ini, kita lihat ada pencuci tangan, tempat bumbu, tempat buah yang mana digunakan oleh masyarakat Melayu pada zaman itu sebagai tempat penyambut tamu dan juga untuk menyajikan sebuah makanan ataupun sebuah bumbu dapur. Nah, kawan-kawan bisa lihat. Nah, kawan-kawan bisa kita lihat di bilik kaca ini, kita lihat bahwasanya banyak sekali bentuk dari wadah yang digunakan oleh masyarakat budaya Riau pada zaman itu. Nah, ada yang bentuk bulat berwarna biru, kristal dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan bisa kita lihat pada wadah pencuci tangan itu didapat di Pulau Penyengat di Kepulauan Riau yang dimana masih erat hubungannya dengan budaya Melayu yang ada di Provinsi Riau. Yang dimana ini didapat oleh di Tanjung Pinang di tempatnya yaitu di daerah Kepulauan Riau. Juga tempat bumbu ini juga didapat di Pulau Penyengat ataupun Kepulauan Riau yang sangat kental akan budaya Melayu Riau. Sesuai tunjuk ajar Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit duduk. Seperti itulah cara masyarakat budaya untuk mempertahankan daerahnya dengan cara berperang dengan menggunakan baju besi dan ibadah, peluru dan juga pistol rantak. Teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya ini dapat dari kuningan ataupun kayu berbahan dasar kayu ataupun logam yang berasal dari Pekanbaru. Nah, ini berfungsi sebagai senjata untuk membela diri dalam perang. Kawan-kawan bisa lihat pada sebelah sini, ini adalah senapan yang berasal dari kayu dan besi yang didapat di daerah Pekanbaru. Nah, ini berfungsi sebagai senjata masyarakat Kunten, Darussalam ataupun Kabupaten Rokan Hulu untuk melawan penjajahan Belanda sebagai bentuk bela diri mereka. Nah, inilah bentuk dari uang masyarakat Melayu yang digunakan mereka untuk jual beli dan juga untuk berdagang. Dan kawan-kawan bisa lihat itulah berbagai macam dari bentuk uang-uang masyarakat Melayu Riau pada saat itu. Di Pulau kita tak hanya ditawarkan oleh budaya-budaya seperti prasasti dan lain sebagainya, tapi kita juga ditawarkan oleh taksidermi dari hewan-hewan khas Melayu. Ini adalah penyu atau Democritus coryca, yaitu penyu yang memiliki tubuh mirip kura-kura dengan 4 tungkai menyerupai sirip. Nah, tubuh penyu ini dilindungi oleh cangkang yang sangat keras yang berwarna coklat. Nah, kawan-kawan, selanjutnya kita juga bisa melihat yang namanya musa ataupun taksidermi dari musa, yaitu Paradoxurus. Nah, sini musa ini memiliki ciri khas yaitu corak-corak berwarna coklat dan juga bulu yang berwarna abu-abu. Nah, selanjutnya kita juga ada yang namanya teringgili ataupun manis javanica. Nah, ini teringgili ini merupakan awetan dari hewan asli dari masyarakat Melayu Riau. Nah, yang paling menariknya adalah harimau. Nah, ini adalah harimau Sumatera yang telah diawetkan. Jadi kalau kawan-kawan ingin ke Sanila Utama, kawan-kawan bisa melihat taksidermi dari hewan tersebut. Selain itu juga, kita juga memiliki beruang. Nah, di sini kawan-kawan di sini, ini adalah beruang madu yang dimana ini memiliki bulu warna kecoklatan dan juga corak putih di bagian dada. Tidak hanya mengenai barang-barang peninggalan budaya Melayu, Museum Sang Nila Utama juga menawarkan beberapa gambar-gambar dari tokoh penting dari budaya Melayu. Wow, inilah bentuk dari pakaian pengantin dari adat Melayu Riau. Nah, kawan-kawan bisa lihat, ini adalah
pakaian budaya Melayu yang digunakan pada saat prosesi perkawinan ataupun pengantin dalam bahasa Melayu yang menggunakan pakaian Melayu Labu. Ya, Melayu Labu ini merupakan pakaian wanita pada zaman itu yang sering digunakan dalam acara-acara besar ataupun acara-acara adat. Kawan-kawan, detailnya untuk pakaian laki-laki, dia menggunakan pakaian keluk Belanda yang menggunakan kerah dari berbagai macam motif emas dan juga menggunakan songket. Nah, kawan-kawan bisa kita lihat bahwasanya memang untuk budaya Melayu kental akan warna yang sangat mencolok, yaitu warna merah, kuning, hijau serta biru. Berbicara tentang seni musik, jangan main-main dengan budaya Melayu. Kawan-kawan bisa lihat pada di bilik kaca ini, kita bisa lihat bahwasanya masih banyak alat musik yang digunakan oleh masyarakat budaya Melayu Riau, terutama itu bebano ataupun kulit kambing seperti robana, juga gendang panjang yang ini berbahan kulit sapi, kawan-kawan. Nah, alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Nah, biasanya kalau acara pernikahan ini sering digunakan sebagai alat pengiring silat ataupun pecah silat, yang dimana ini untuk pengiring cicah hinai pada masyarakat budaya Melayu Riau pada saat pernikahan. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini, ini adalah rebana yang terbuat dari kulit kambing dan juga kayu jati yang merupakan musik khas dari Kepulauan Melayu ataupun Melayu Riau yang dimainkan dalam acara-acara keagamaan ataupun acara perkawinan. Nah, ini yang paling ikonik dari budaya Melayu Riau adalah gong. Nah, gong ini terbuat dari logam besi yang dipukul dan membunyikan suara gong. Nah, ini digolongkan sebagai alat musik yang dipukul dari kuningan ataupun logam dan juga kayu. Nah, selanjutnya ada gendang dan juga ada calempong yang diketuk-ketuk macam gong tapi ukurannya lebih kecil daripada gong. Nah, ini sebagai alat pengiring dari musik Melayu. Nah, selanjutnya kawan-kawan yang bisa lihat di sini adalah harmonium dari kayu logam kulit yang digunakan sebagai instrumen dalam musik ghazal Melayu. Nah, biasanya untuk pengiring dari tarian Melayu seperti tarian Epah Sirih ataupun Buku Kesalam, nah ini sering digunakan sebagai alat pengiring. Nah, selanjutnya kawan-kawan, masih banyak lagi di sini. Ini adalah marwas. Nah, marwas ini terbuat dari kayu nangka ataupun batang kelapa yang dari kulit kambing dan juga kulit ikan buntal. Nah, kalau kawan-kawan pernah ingat waktu kecil kita main apa? Main congklak. Nah, ini adalah congklak khas budaya Melayu yang dimana ini terbuat dari kulit pohon ataupun batang pohon yang digemari oleh masyarakat Tanjung Pinang di sekitarnya. Jadi ini tak hanya ada di Provinsi Riau, melainkan juga ada di Provinsi Kepulauan Riau, terutama di Tanjung Pinang, yang terbuat dari batang kayu dan juga anaknya yang terbuat dari cangkang kerang ataupun juga cangkang siput. Nah, di zaman sekarang piring itu adalah berbahan dasar plastik. Zaman dulu, kawan-kawan bisa lihat adalah ini ada tempat buah, mangkuk dan juga piring yang terbuat dari kuningan ataupun dari logam. Nah, selanjutnya, tak kalah penting dari seni budaya Melayu Riau adalah wayang kulit yang merupakan salah satu jenis wayang yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian kesenian wayang merupakan budaya asli dari Indonesia, terkhusus dalam Pulau Jawa, yang dimana ini adalah di zaman pemerintahan Prabu Airlangga. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini adalah bentuk-bentuk wayang sangat beragam yang merupakan cerminan dari perlambangan karakter dari seorang tokoh yang pergelaran budaya yang diiringi oleh perangkat gamelan dan lain sebagainya. Nah, budaya yang baru-baru ini viral sampai ke internasional adalah pacu jalur yang merupakan tradisi dari masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, dan di mana pacu jalur ini dimainkan oleh banyak orang dan satu anak kecil yang menari di ujung sampan tersebut. Nah, ini kawan-kawan, itulah hasil vlog kami dari Museum Sang Nila Utama. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kawan-kawan sekalian.